warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kembali lagi bersama Ustazah Wina untuk belajar IPA terpadu. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita bahas mengenai energi. Masih ingat apa itu energi? Ya, energi itu adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Dan kemarin juga sudah dibahas bahwa energi itu banyak macamnya. Di antaranya ada energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial kita singkat EP. Energi potensial itu adalah energi yang tersimpan pada benda karena posisi atau kedudukannya. Jadi ini ya patokannya, karena posisi atau kedudukannya. Nah, energi potensial itu ada beberapa macam. Di antaranya ada energi potensial kimia, ada energi potensial pegas, ada energi potensial elastis, dan energi potensial gravitasi. Untuk yang energi potensial pegas itu bisa kita lihat pada batu dan ketapel. Saat batu kita simpan di ketapel, ya di karetnya ketapel, lalu kita tarik batu di karet ketapel tersebut, maka ketapel tersebut memiliki energi potensial. Atau misalnya kita bermain busur panah, ya. Nah, saat kita menarik anak panah pada busur, maka anak panah itu memiliki energi potensial. Kalau pegas gimana? Kalau pegas misalnya per. Saat per ditekan oleh suatu batu dan batunya nanti akan terpental, itu artinya batu tersebut memiliki energi potensial. Seperti itu ya. Itu tentang energi potensial. Lalu yang selanjutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik kita singkat EK, adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Ini artinya kalau benda tidak bergerak berarti benda tersebut tidak memiliki energi kinetik, ya. Sebagai contoh, ini Ustazah gambarkan ada seorang anak melempar bola. Kalau anak ini melempar bola, maka bola kan akan melambung ke atas, lalu di posisi tertingginya maka bola tersebut akan sebentar berhenti dan nanti akan langsung ke bawah pergerakannya. Jadi ini pergerakannya melengkung seperti ini. Nah, saat bola ini kita gambarkan ada posisi A, posisi B, posisi C, posisi D, dan posisi E di sini ya. Nah, posisi-posisi bola ini itu menentukan besarnya energi potensial maupun energi kinetiknya. Saat di posisi B ini merupakan posisi paling tinggi atau titik tertinggi. Karena tadi yang namanya energi potensial itu energi yang tersimpan pada benda karena posisi atau kedudukannya, dan B ini merupakan posisi tertinggi, maka pada posisi B ini energi potensialnya adalah energi potensial yang paling besar atau maksimum. Sedangkan energi kinetiknya itu 0. Kenapa? Karena saat puncak ini bola ini itu akan diam beberapa detik, maka energi kinetiknya 0. Sedangkan kalau di posisi E, saat benda sudah jatuh menyentuh tanah kembali, maka di posisi E ini merupakan posisi titik terendah. Karena titik terendah, maka energi potensialnya sama dengan 0 karena tidak memiliki ketinggian ya, posisinya ini sudah menyentuh tanah.
Sedangkan energi kinetiknya itu justru yang maksimum. Kalau kita melempar bola seperti ini, maka saat menyentuh tanah kan bola ini akan menggelinding ya ke sana. Nah, itu tandanya energi kinetik pada kondisi yang maksimum seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita bahas mengenai energi potensial. Energi potensial yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah energi potensial gravitasi, karena kita nanti akan menghubungkannya dengan ketinggian ya. Untuk mencari atau menghitung besarnya energi potensial suatu benda, itu kita bisa hitung dengan cara mengkalikan massa benda tersebut dengan kecepatan gravitasi dan ketinggian ya, atau EP sama dengan M kali G kali H. EP itu energi potensial. Satuan dari energi potensial adalah joule. M kecil ini adalah massa, satuannya kilogram. Berarti nanti kalau di soal massanya tidak dalam kilogram, maka harus diubah dulu ke dalam kilogram. Lalu G itu adalah gravitasi bumi atau percepatan gravitasi. Besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat atau dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Ini disesuaikan dengan soalnya seperti apa ya. Lalu H itu adalah ketinggian, satuannya meter. Biar paham kita lanjut ke soal ya. Contoh soal. Suatu bola basket memiliki massa 3 kg, terletak di atas lemari yang memiliki ketinggian 2 meter. Jika gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berapa besarnya energi potensial bola basket tersebut? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, jangan lupa untuk menulis diketahui, ditanyakan dulu ya. Untuk diketahui di sini suatu bola basket memiliki massa 3 kg. Berarti di sini M sama dengan 3 kg. Sudah dalam kilogram ya, berarti tidak perlu diubah. Lalu terletak di atas lemari yang memiliki ketinggian. Ketinggian tadi lambangnya H. Ketinggiannya 2 meter. Lalu gravitasinya G 10 meter per sekon kuadrat. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, itu yang diketahuinya. Lalu berapa besarnya energi potensial? Yang ditanyakannya adalah EP. Nah, untuk mencari EP, tadi rumusnya adalah EP sama dengan megah. M kali G kali H ya. M-nya 3, G-nya 2 dan H-nya 10 ya. 3 kali 2 kali 10 hasilnya adalah 60, satuannya joule. Selesai. Mudah kan? Nah, itu contoh pertama untuk soal energi potensial ya. Sekarang contoh kedua untuk soal energi potensial. Pada dasarnya sama sih ya. Ini ada soal gambar. Seseorang menjatuhkan sebuah bola dari suatu ketinggian ya. Saat dijatuhkan maka bola itu akan di posisi A, posisi B, dan berakhir di posisi C. Nah, ketinggian yang pertama, ketinggian bola yang ini sampai ke bawah itu 10 meter. Dan ketinggian bola posisi B ke bawah ini 4 meter. Nah, jika massa bolanya 2 kg, maka tentukan EPA, EPB, dan EPC. Maksudnya apa sih ini? EPA ini artinya energi potensial bola pada saat di posisi A. Lalu EPB itu energi potensial saat bola di posisi B. Dan EPC adalah energi potensial yang dimiliki benda saat di posisi C. Seperti itu. Nah, kita langsung aja kalau soalnya seperti ini kita jawab ya.
Kita jawab satu-satu. Yang pertama itu mencari dulu EPA, energi potensial di posisi A. Untuk mencari energi potensial, mau di posisi A, B, atau C, sama-sama rumusnya, sama-sama megah. M kali G dan kali H. Cuman di sini yang berbeda ketinggiannya, maka H-nya HA. Gitu ya. Nah, M kali G kali HA. M-nya berapa? Tadi masanya 2 kg. Tulis 2 kali G. G-nya di sini tidak diketahui ya. Kalau G-nya tidak diketahui biar gampang, udah aja kita tulis 10 ya. Ambil angka yang paling bulat. 10 aja. Kemudian dikalikan HA. HA itu posisi bola di A. Kita hitung si bola ini dari atas sini sampai ke paling bawah. Di sini ada keterangan dari posisi A sampai paling bawah ini adalah 10 meter. Maka HA-nya 10. Kalikan deh 2 kali 10 kali 10. Hasilnya 200. Satuannya joule. Begitu. Lalu sekarang kita hitung EPB. Energi potensial bola pada saat di posisi B ya. Nah, di sini posisi B bolanya untuk menghitung EPB-nya sama ya, masih sama-sama megah. M kali G kali H, tapi H-nya HB ya, ketinggian bola di posisi B. M-nya sama karena bolanya masih sama, maka masanya pasti sama, 2. G-nya juga kita samakan, 10. Nah, HB-nya posisi bola pada posisi B ini. Nah, posisi B ke bawah dihitung 4 meter. Jadi ngitungnya itu posisi itu sampai ke paling bawah ya, bukan dari posisi awal ke posisi B, bukan, tapi dari posisi B sampai paling bawah. Di sini dari posisi B ke bawah 4 meter. Maka tulis 4 sama dengan 2 kali 10 kali 4. Hasilnya 80 joule. Seperti itu ya. Lalu satu lagi EPC, posisi energi potensial bola pada posisi C. Nah, ini sama rumusnya megah, M kali G kali H. Masanya sama 2 ya, G-nya 10. Oh, H-nya ini HC ya. HC-nya berapa? Ini C, posisi C ini saat sudah menyentuh tanah, maka H-nya 0 ya. Berarti dikalikan 2 kali 10 kali 0, hasilnya 0. 0 joule, 0 aja ya. Nah, 0 kayak gitu. Nah, dengan demikian energi potensial di posisi A itu 200 joule, energi potensial bola di posisi B 80 joule, dan di posisi C 0. Ini artinya bahwa energi potensial itu dipengaruhinya oleh ketinggian ya. Tuh lihat, semakin tinggi, ini kan H-nya 10 ya, semakin tinggi ketinggiannya maka energi potensialnya semakin besar. Tapi semakin kecil maka energi potensialnya pun semakin kecil. Bahkan kalau tidak memiliki ketinggian, energi potensialnya 0. Seperti itu. Bisa dipahami kan? Baik, kita lanjutkan sekarang ke energi kinetik ya. Energi kinetik tadi energi yang dimiliki oleh benda saat bergerak. Artinya kalau benda diam maka energi kinetiknya 0. Itu ya yang harus kalian ingat. Nah, energi kinetik atau kita singkat EK itu untuk mencari besarnya energi kinetik kita tinggal mengkalikan setengah dikali dengan M dikali dengan V dikuadratkan dulu. Nah, EK itu energi kinetik, satuannya joule. M itu massa benda, satuannya kilogram. Dan V itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Nanti di sini V-nya harus dikuadratkan dulu, baru hasilnya nanti dikalikan dengan M, dan nanti hasilnya dikalikan dengan 1/2 atau hasilnya dibagi 2 seperti itu. Contoh soalnya ya. Contoh soalnya, sebuah benda
bermassa 5 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Ya, berapakah energi kinetik benda tersebut? Seperti biasa, kalau soal esai hitungan seperti ini harus dicatat dulu, diketahui ditanyakannya ya. Diketahui di sini benda bermassa 5 kg. Berarti M massa sama dengan 5 kg. Sudah dalam kilogram, jadi nggak usah ada diubah-ubah ya. Lalu bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kecepatan itu lambangnya V kecil, sama dengan 2 meter per sekon. Lalu berapakah energi kinetik benda tersebut? Maka ditanyakannya energi kinetik, EK. Lalu kita jawab, EK itu tadi sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat ya. Kita tulis lagi sama dengan setengah kali M-nya itu 5 kg ya, dan V-nya itu 2 meter per sekon, maka 2 kuadrat. Kita kerjakan dulu yang kuadrat dulu ya. Berarti tulis dulu 1/2 kali 5 dikali 2 kuadrat ya. 2 kuadrat itu 2 kali 2. Hasilnya 4. Nah, di sini kita bisa coret-coret ya. 4 dicoret dengan ini. 4 bagi 2 hasilnya 2. 5 dikali 2 hasilnya 10. Maka energi kinetik benda tersebut besarnya adalah 10 Joule. Seperti itu. Mudah bukan? Nah, pembahasan terakhir kita yang pada pertemuan hari ini adalah energi mekanik. Energi mekanik atau kita singkat EM adalah jumlah energi potensial dan energi kinetik. Berarti kalau kita disuruh mencari atau menghitung energi mekanik, kita tinggal menjumlahkan saja energi potensial dengan energi kinetik. Nah, catatan yang harus kalian ingat bahwa energi mekanik pada semua posisi itu memiliki besar yang sama. Ya, pada semua posisi memiliki besar yang sama. Dan hal ini sesuai dengan hukum kekekalan energi. Ya, kemarin hukum kekekalan energi itu bunyinya bahwa energi itu tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Ya. Nah, maksudnya gimana sih energi mekanik pada semua posisi itu sama besar? Misalnya nih, Ustazah punya pohon kelapa ya. Pohon kelapa nih kayak gini misalnya ya. Pohon kelapa, gitulah, anggap bagus ya. Nah, di pohon kelapa itu ada kelapa di sini ya. Nah, kelapa di sini, lalu misalnya kelapa jatuh, posisinya jadi di sini kelapanya, lalu jadi ada di sini terakhir ya, di daratan gitu. Nah, besarnya energi mekanik ini, energi mekanik kelapa pada saat di sini dengan energi mekanik di sini saat kelapa berada di sini, lalu energi mekanik kelapa saat ada di sini itu besarnya sama. Kalau di sini kita ada EM1, ini EM2 dan ini EM3, M ini ya. EM3, maka di sini EM1 akan sama dengan EM2 dan akan sama dengan EM3. Gitu maksudnya. Maksud dari bahwa energi mekanik pada semua posisi itu memiliki besar yang sama. Artinya energi mekanik saat yang kelapa ini, waktu kelapa masih di pohon atau saat dia mulai jatuh dan misalnya sudah menyentuh ke permukaan tanah, energi mekaniknya tetap sama besarnya, begitu ya. Itu pengertian konsep penjelasan konsepnya. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan soal gimana ya? Contohnya seperti ini. Apel yang diam di pohon dengan massa 300 gram jatuh bebas dari ketinggian 10 meter. Jadi apel yang masanya 300 gram awalnya dia diam di pohon. Terus jatuh bebas ke bawah. Nah, ketinggian pohonnya itu 10 meter.
Jika besar gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah energi mekanik pada apel tersebut. Nah, seperti biasa ya, kita tulis diketahui, ditanyakan, dan jawab. Diketahui tadi apel diam di pohon dengan massa 300 gram. Maka massanya itu 300 gram. Ingat, massa itu harus dalam kilogram. Maka ubah gram ke dalam kilogram dulu ya. Berarti 300 dibagi 1000. Ya, hasilnya adalah 0,3 kilogram. Kalian boleh cek di kalkulator masing-masing ya. Lalu yang selanjutnya yang diketahui lagi, ketinggian 10 meter. Ketinggian itu H ya, 10 meter. Lalu jika besar gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon. Di sini G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, habis ini apalagi yang diketahui? Nah, tadi di sini apel yang diam. Kalau apel yang diam artinya dia tidak bergerak ya. Maka V-nya itu sama dengan 0 meter per sekon. Kecepatannya nggak ada ya. Kenapa? Karena kan diam tadi si apelnya itu. Oke. Nah, kemudian ditanyakan apa? Hitunglah energi mekanik. Maka EM di sini yang ditanyakan ya. Nah, kita jawab. Untuk mencari EM itu tadi EM sama dengan EP ditambah EK. Nah, sekarang kita tulis deh rumus masing-masing. Ingat, EP energi potensial itu megah. M kali G kali H. Ya, kita kurungin. Ditambah EK. EK itu tadi 1/2 kali M kali V dikuadratkan. Seperti itu. Habis itu ngapain Ustazah? Habis itu ya kita masukin angka-angkanya ya. M itu tadi 0,3. G-nya 10. H-nya 10 juga. Oke, sekarang yang ini 1/2 kali M. M-nya masih yang sama ya. M apel itu 0,3 dikali V kuadrat. V-nya itu 0 tadi ya, karena si apelnya diam. Dikuadratkan. Oke. 0,3 kali 10 3. 3 kali 10 30. Ditambah nih 0 dikuadratkan ya. 0 dikuadratkan 0. 0 dikali 0,3 0. 0 dikali setengah 0 juga ya. Semua bilangan yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya juga pasti 0 gitu. Nah, berarti sekarang 30 ditambah 0. Berapa hasilnya? 30 Joule gitu. Jadi besarnya energi mekanik apel tersebut adalah 30 Joule. Semoga dipahami ya. Nah, nanti Ustazah akan kasih kalian tugas untuk dikerjakan. Silahkan kalian kerjakan masing-masing. Boleh berdiskusi dengan teman, tapi hanya untuk menanyakan caranya ya. Setelah itu silahkan kalian foto pengerjaannya dan kirimkan melalui WA Japri ke Ustazah. Ustazah tunggu secepatnya ya. Tugasnya jangan ditumpuk-tumpuk. Nanti makin banyak ya, semakin cepat semakin baik. Oke, sampai sini dulu pembahasan materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.